Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isna ini. Sudah lama banget ya kita nggak sharing-sharing di video ini di channel YouTube saya. Dan ini untuk pertama kalinya setelah sekian bulan saya off ya, saya nggak share video-video terbaru. Dan untuk pertama kalinya saya mau nge-share video terbaru saya. Ini untuk pertama kalinya juga saya nggak mau ngebahas tentang bisnis ya, karena di video-video sebelumnya ini fokusnya ke bisnis, tapi kali ini saya mau sharing tentang perjalanan hidup. Lebih tepatnya sih saya mau memaknai sebuah perjalanan hidup yang mana ini menurut saya pribadi, bukan apa ya, saya mengambil sebuah hikmah dari apa yang saya alami gitu, lebih tepatnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasi. Ya, oke. Di sini saya mau kasih judulnya tentang memaknai arti dari ujian hidup gitu. Jadi teman-teman ya, ini bukan saya sharing ini bukan berarti saya lebih pinter, so tahu dan lain-lain, tapi ini lebih ke pengalaman pribadi yang mau saya sharing dan saya ambil hikmah dari apa yang sudah saya alami gitu. Jadi teman-teman pernah dengar nggak sih yang istilah yang lagi rame, istilah yang lagi rame kali ini ya, kita akan diuji sesuai dengan apa yang kita perlihatkan gitu. Maksudnya apa? Jadi teman-teman seperti ini maksudnya. Kalau teman-teman nge-rebranding ya, mengenalkan diri teman-teman sendiri, mengenalkan ke orang-orang sekitar atau di dunia online maupun offline ya, teman-teman itu mau dikenal pribadi yang seperti apa, itu nanti teman-teman akan diuji dengan yang teman-teman perkenalkan. Maksudnya seperti apa? Seperti contoh nih ya, si A nge-rebranding dirinya sendiri, memperkenalkan diri sendiri, selalu mengatakan ke orang-orang sekitar kalau dia nggak mau hutang riba, seperti itu ya, misal. Sampai ada di suatu momen dimana dia kejebak dalam sebuah hutang yang mana salah satu solusi menurut dia itu dia harus berhutang dengan riba, seperti itu. Semisal ini contohnya aja ya, contoh. Akhirnya ada dua pilihan, dia boleh mengambil ataupun tidak gitu. Dia masih kekeh dengan prinsipnya dia kalau dia tidak riba, ataupun dia melepaskannya karena satu dan lain hal, misal kita nggak tahu apa itu alasannya gitu kan. Kemudian lagi si B, dia belum nikah nih ya, dia mau menikah tapi dengan kriteria calon suaminya tidak boleh ngerokok. Sampai akhirnya setiap kali dia dipertemukan ta'aruf, kemudian kriteria calonnya itu lulus lah sesuai dengan kriterianya dia, kecuali satu, perokok. Selalu seperti itu. Nah, dia mau ngambil kesempatan, ya udah deh nggak apa-apa, ngerokok yang penting yang lainnya masih oke gitu. Dia mau ambil kesempatan itu, atau dia tetap mau masih nyari yang tidak ngerokok tuh. Kemudian lagi misal saya mau ini deh, saya nggak mau kerja di luar rumah karena fokus saya kerja harus di dalam rumah. Biar apa? Biar biar bisa ngurus anak dan suami, seperti itu ya. Dia fokusnya maunya seperti itu, dia kekeh maunya seperti itu. Sampai akhirnya keturutan dia bisa kerja di rumah, kemudian
dia bisa ngurus anak dari suami, tapi nyatanya dalam kenyataannya ketika semuanya sudah tercapai, yang ada malah keteteran. Bisnisnya melambung, gede, anak dan suami nggak keurus karena dia hanya fokus ke bisnisnya gitu. Jadi semuanya itu yang kita fokuskan ya, mau kita kita kenalkan diri kita ke orang lain, itu nyatanya nggak serta-merta tanpa ujian gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kata Allah kayak gini, semisal lainnya kamu nge-rebranding diri kamu, perkenal diri kamu seperti ini ke orang-orang, nih saya mau uji kamu seperti itu, beneran lulus nggak, beneran kamu seperti itu nggak, beneran kamu sesuai dengan prinsip kamu atau enggak, atau kamu milih jalan lain, seperti itu ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, seperti diri saya sendiri ya. Saya mau mencontohkan diri saya. Saya tuh dulu tuh selalu berprinsip kalau gini, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya, gitu ya. Allah itu tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Saya percaya tentang itu. Akhirnya setiap kali saya dapat ujian, saya selalu bisa melewatinya karena saya percaya itu. Sampai akhirnya ternyata ujian itu nggak cukup di situ, teman-teman. Dikasih lagi, lebih gede lagi, makin gede banget. Saya ngerasa saya, ini saya bakalan bisa nggak sih ya? Ini beneran saya harus memikul seperti ini, ujian seperti ini. Saya sampai ada di titik mati segan, hidup tak mampu, hidup tak mau gitu kan. Sampai ada di titik hidup tapi nggak hidup gitu loh. Saking ngerasa berat banget ujian yang udah dikasih sama Allah ke saya ngerasa saya nggak kuat gitu. Tapi saya kembali lagi dan saya ingat Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ada di titik dimana saya tidak menemukan makna tersebut. Saya tidak menyadari dan tidak mau menyadari hal tersebut. Yang pasti apa yang saya alami hari ini itu berat banget, dan untuk memaknai arti tersebut itu ngeblank gitu kan. Sampai akhirnya kembali saya berpikir lagi, flashback ulang tentang beberapa kejadian, beberapa ujian-ujian yang sudah dikasih ke saya. Sampai akhirnya saya baru tersadar itu 1 tahun setelah kejadian tersebut saya baru tersadar. Perjalanan saya selama 1 tahun terakhir ini, Allah itu memang saya diuji, Allah menguji saya, kasih ujian cobaan ke saya. Tapi nyatanya ketika saya membutuhkan pertolongan, Allah lagi-lagi tidak pernah membuat saya sendirian. Maksudnya dalam artian Allah itu selalu mengirim bantuannya melewati orang-orang baik yang mau menolong saya dengan tanpa pamrih gitu. Selama ini saya bahkan sampai saat ini pun saya nggak mau bercerita apa itu ujian saya. Insya Allah someday lah saya akan cerita, tapi saat ini saya belum mau cerita. Intinya di sini saya mau sharing ke teman-teman bahwa apapun yang kita brandingkan, apapun yang kita mau perkenalkan ke orang-orang, itulah yang akan menjadi ujian kita gitu. Jadi ya seperti saya tadi, saya selalu berprinsip bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Artinya saya diuji sedemikian beratnya, artinya ya saya bakalan bisa melewatinya. Saya tidak ibaratnya saya bisa pasti bisa, karena ini gak mungkin Allah kasih semuanya ini di luar batas kemampuan saya. Akhirnya apa? Banyak hikmah yang bisa saya ambil. Ternyata dengan kejadian ini, dengan kejadian tersebut, banyak hal-hal hikmah positif, banyak
hal-hal positif yang bisa saya ambil yang ternyata untuk kebaikan saya gitu. Jadi apa ya, seperti halnya saya juga ini berprinsip bahwa rezeki kita itu dikasih Allah rezeki ya, berapapun nominalnya rezeki itu harus kita syukuri. Sekalipun rezeki itu cuma sedikit 100 rupiah lah semisal, kita itu harus bersyukur seakan-akan kita dikasih 100 juta seperti itu. Nyatanya saya juga diuji seperti hal yang saya percayai tersebut. Ketika saya dikasih rezeki sedikit berat gitu kan, menurut saya rezeki yang sedikit, nominalnya sedikit menurut saya, nyatanya saya nggak bersyukur, saya kurang. Karena emang realita yang ada itu saya butuhkan sekian, tapi nyatanya saya cuma dikasih sekian. Saya nggak bersyukur, malah saya gimana sih gitu. Jadi merasa apa ya, merasa ada hal-hal kesombongan sebagai manusiawi ya, yang timbul di diri saya. Sampai akhirnya baru tersadar kapan, Mbak? Baru tersadar ya 1 tahun terakhir, 1 tahun setelah semua kejadian tersebut, saya baru tersadar. Dan memang tidak mudah, kita harus mensyukuri segala sesuatu di saat kita terkena musibah. Nah, hal-hal sepele, bahkan di hal-hal sepele seperti nafas yang kita hirup, kemudian kita bisa duduk, bisa bergerak tangan kita tanpa sakit, tanpa hal-hal yang sangat menyulitkan kita apapun itu bentuknya, itu tidak bisa kita syukuri. Karena apa ya, itu kita terlalu fokus di ujian yang Allah kasih, bukan hal-hal sepele ya, sepele yang ada di sekitar kita, yang ada di tubuh kita sendiri. Itu kita nggak fokus sampai akhirnya ya kita itu bukannya diringankan, yang ada malah dibebankan lebih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya ujiannya itu cuma sedikit, cuma ya porsinya cuma 5 lah semisal. Kemudian kita ngerasa makin lama porsinya makin banyak, makin 10, 100 belah ya, dan lain-lain gitulah ya. Porsinya makin gede. Sebenarnya porsinya itu nggak makin gede, hanya saja ini sebenarnya overthinking kita yang makin gede, akhirnya ya makin gede. Jadi apapun yang kita pikirkan itu ya menarik ke diri kita. Ya itu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa apapun yang kita kenalkan ke orang-orang sekitar, ya itulah yang nanti akan diuji ya, yang akan diuji sama Allah. Beneran gak sih kamu seperti ini, beneran gak sih kamu seperti itu gitu. Tapi sekali lagi, ujian-ujian tersebut tidak lepas dari pasti ada sebabnya kenapa seperti itu gitu. Semuanya nggak ujuk-ujuk berat gitu dikasih ujian, nggak, pasti ada sebabnya kenapa gitu. Ini mungkin lebih detail, lebih banyak sih, tapi ya saya intinya mau kasih tahu teman-teman tentang itu sih, intinya seperti itu. Kemudian ada 2 pilihan, lulus apa enggak. Jadi ketika teman-teman dikasih ujian tersebut lulus atau enggak, itu lulus atau enggaknya itu versi manusia, versi netizen seperti kita ya, bukan versinya Sang Pencipta. Jadi kadang kita itu ngerasa kalau semisal kita ngobrolin si An ya, kita ngobrolin si A itu loh baik gitu kan ya. Ketika dikasih ujian seperti itu, kita ngelihat sendiri ujian yang mereka hadapi seperti itu. Kemudian apa ya, kita itu seakan-akan menilai gitu loh, ada perubahan, ada perubahan yang lebih baik ataupun yang makin nggak baik, itu menurut versi kita. Jadi penilaian lulus enggaknya itu sebenarnya kita nggak tahu kita itu sudah lulus atau enggak ya. Jadi kalau mau tahu versi lulus enggaknya itu ya versi kita, bukan versi menurut Allah gitu kan. Jadi
apa ya, menurut saya pribadi, lulus enggaknya itu ya udahlah, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah mau ikhtiarkan, mau keluar dari ujian-ujian tersebut. Kita ikhtiarkan, kita menyelesaikan semuanya, karena sekali lagi ujian-ujian tersebut juga bagian dari skenario hidup kita, perjalanan hidup kita. Seperti halnya Nabi Adam yang keluar dari surga, itu juga masuk dalam skenario kehidupan beliau. Kalaupun Nabi Adam nggak keluar dari dari surga, nggak akan mungkin kita ada di sini, di dunia nggak akan mungkin, gitu kan. Buat apa diciptakannya dunia bumi itu, dikeluarkan dari surga ke bumi, gitu kan. Buat apa diciptakan bumi kalau enggak harus adanya manusia, kan? Adanya manusia di sana, maksudnya di sini seperti kita sekarang, gitu. Itu kan yang berasal dari Nabi Adam juga, gitu. Jadi perjalanan beliau yang memang menurut ya salah, beliau kan sudah dilarang sama Allah buat tidak boleh makan buah khuldi. Nyatanya beliau makan karena bujukan syaitan, sampai akhirnya Allah menurunkan beliau ke bumi, kan. Sampai akhirnya ya kita semua ada di sini sekarang, bukan ada di surga. Jadi ya salah satu yang bisa kita contohkan, kesalahan beliau itu juga sudah ada di skenarionya sama Allah. Tingkatan Nabi aja sudah ada skenarionya, apalagi kita, gitu. Jadi kalau menurut kita kesalahan tersebut ibaratnya sebuah aib dan lain-lain. Nah, itu menurut Allah bukan kalau kita mau berpikir ulang, kita nggak boleh menjudgment bahwa itu sebuah kesalahan. Bisa aja Allah kasih itu, sengaja kasih ujian tersebut karena memang ada tujuan yang ingin Allah kasih ke hamba tersebut. Nah, semisal saya sendiri pun saya contohkan ke diri saya sendiri lah. Saya nggak mau nyontohin ke orang lain, saya contohkan ke diri saya sendiri. Ketika saya dikasih ujian, jebret, gitu ya. Oh enggak, saya mau kasih contoh orang lain lah ya. Ketika saya melihat orang lain tersebut ujian, saya ghibah nih di belakang mereka. Karena saya nggak tahu konsep ujiannya waktu itu saya nggak tahu. Ghibah, gitu. Saya ngomongin kejauh-kejauh, kok gitu ya. Harusnya kan gini. Otak realistis saya seperti itu. Nyatanya ketika saya dihadapi hal demikian, jebret, gitu. Sampai akhirnya suatu saat saya dikasih ujian yang sama seperti yang orang yang saya gibahin, gitu kan. Nyatanya nggak bisa semudah itu. Lagi-lagi kita sebagai netizen itu cuma bisa ngibain, cuma bisa ngomongin kejelekan orang yang tampak di kita. Kita nggak pernah berpikir bahwa someday kita akan mengalaminya. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Nah, jadi dari sana dari hal-hal yang sudah saya alami tersebut, saya jadi berpikir seperti ini. Ini tolong teman-teman ingat ya, teman-teman ingat, dan teman-teman saya mau ngomong apa ini ya, istilahnya gini teman-teman ya, apapun kesalahan, apapun hal buruk yang kalian lihat di orang lain ya, jangan pernah mengatakan kejelekannya.
yang pernah ikut-ikutan gibahin mereka. Gini, kenapa saya ngomong demikian? Ini saya flashback ke apa yang sudah saya alami, ya. Sorry, ternyata saya masih emosional ya ketika saya mengingat momen ini. Oke, sebentar ya, saya mau ya. Sorry ya teman-teman. Ya gini. Gini teman-teman ya. Jadi saya mau ingatkan ke teman-teman kalau ketika kita melihat kesalahan orang, kejelekan orang lain di mata kita, kita nggak pernah tahu kesalahan tersebut seperti apa, berawal dari mana dan bagaimana. Kita hanya tahu ujungnya kesalahan dia yang tampak menurut kita itu salah. Yang menurut kita itu salah, akhirnya kita gibahin, kita ceritain kejelekan dia, yang kita ceritain semuanya ke orang-orang gitu kan, tanpa berpikir ulang, tanpa mau tahu ya, tanpa mau tahu apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi teman-teman, ketika Allah kasih ujian ya, kemudian kita nyebarin aibnya dia ke orang-orang, kita ceritain gitu, sampai akhirnya ketika si orang tersebut keluar, bahkan dia nggak mau keluar karena malu, karena takut, karena hal-hal demikian, itu salah teman-teman ya, itu salah. Sekalipun memang itu kesalahan, sekalipun itu memang kesalahan dia ya, sekalipun itu kesalahan dia, kita nggak sepatutnya ikut menghakimi, kita nggak sepatutnya ikut menceritakan, ikut menggibahin kesalahan dia. Paham nggak sih? Atau muter-muter ya saya. Jadi gini teman-teman, saya kasih contoh. Teman-teman kenal si A. Si A ini katakanlah mencuri, semisal mencuri. Ketahuan korupsi lah ya, korupsi ketahuan. Kemudian dilaporin ke polisi, dia dipenjara. Akhirnya beritanya keluar, keluar. Akhirnya rame. Banyak yang ngatain dia, bla 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 gitu. Itu memang salah, mencuri itu memang salah, korupsi itu memang salah. Tapi lebih salah lagi kalau kita ikut-ikutan menghakiminya. Jadi terus bagaimana solusinya? Bagaimana respon kita ketika mendapati sebuah, kita melihat kesalahan-kesalahan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Diam teman-teman, cukup diam. Kalau emang teman-teman tahu memang itu salah, sudah diam aja, gak usah ikut-ikutan menghakimi, gak usah ikut-ikutan gibahin online ataupun offline. Jangan ikut-ikutan, ya udah diam aja. Syukur-syukur teman-teman bisa ikut mendoakan dia, sekalipun emang itu salah. Kita nggak pernah tahu alasan dia korupsi itu apa, alasan dia mencuri itu apa, kita nggak tahu. Mungkin saja ada hal-hal mendesak yang membuat dia harus korupsi seperti itu. Atau kita mau perbandingan yang lain, pejabat-pejabat yang lebih tinggi lagi, ya udah nggak usah mikir hal tersebut, nggak usah ikut-ikutan menghakiminya. Karena saya pernah ada di posisi ini, bukan mencuri sih, kasusnya beda, cuman intinya sama.
saya pernah ada di posisi yang mana itu merupakan ujian menurut saya, ya. Kemudian saya diomongin banyak orang, itu sudah kena mental teman-teman ya. Itu sudah, mental saya itu udah down. Yang saya butuhkan itu bukan omongan-omongan jelek dari mereka, omongan-omongan negatif, omongan-omongan hibah dari mereka. Saya hanya butuh support mereka. Saya hanya butuh dipeluk waktu itu. Hanya cukup minta dipeluk aja, tanpa harus dibantu. Saya hanya butuh pelukan waktu itu. Saya ingin dirangkul, ya. Saya ingin disupport, saya ingin disemangati. Meskipun waktu itu tidak banyak membantu saya, paling enggak saya merasakan kenyamanan. Itu sih yang saya rasakan. Jadi dari sana saya belajar bahwa oh, seperti ini rasanya ketika kita dikasih ujian sama Allah. Berat seperti ini ya, ketika kita dikasih ujian sama Allah segede ini, dan ketika kita diomongin orang rasanya seperti ini. Ya dari sana saya berpikir untuk bertekad ke diri saya sendiri bahwa ketika saya melihat kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, baiknya saya harus diam. Karena saat ini saya merasa kasih diri ketika saya dikasih kejelekan saya tampak. Tapi menurut saya itu bukan jelek juga sih. Menurut orang lain itu sebuah kejelekan, sebuah aib, dan itu diceritakan ke orang-orang, itu rasanya nggak nyaman sekali, sangat-sangat nggak nyaman. Jadi makanya dari sana saya bertekad untuk ketika saya melihat aib orang lain, ketika saya melihat kejelekan orang lain, yang saya lakukan adalah diam. Saya nggak harus mengumbar-ngumbar aib tersebut ke media sosial, ke tetangga-tetangga, ke yang lainnya. Ya cukup saya diam, nggak usah mengumbar-ngumbar lagi. Syukur-syukur untuk diri saya ya, untuk diri saya pribadi, syukur-syukur saya bisa mendoakan dia. Sekalipun apapun itu salah tetap itu salah. Saya tetap harus diam dan tidak berhak menghakiminya. Saya harus, kalau emang saya tidak bisa membantu dia, minimal saya mendoakan dia, mendoakan semuanya bisa selesai, mendoakan semuanya sudah akan terlewati dengan mudah gitu. Sorry ya teman-teman kalau berapa part saya harus menangis karena mungkin saya belum bisa heal semuanya ya. Saya belum bisa, saya masih terbawa emosi karena saya harus flashback lagi. Tapi sekali lagi, itu yang ingin saya sampaikan. Inti dari saya ingin membuat video sharing ini untuk tidak menghakimi orang sekalipun itu salah. Jadi jangan pernah gini sih. Ketika saya berada di titik tersebut ya, saya berpikir lagi, saya flashback lagi, saya flashback lagi, kemudian sambil kita lihat lagi, saya mungkin pernah ada di posisi sebagai penggibah gitu ya. Saya ngobrolin orang-orang dengan kesalahan, dengan kesalahan yang sama seperti saya lakukan gitu ya. Saya ngomongin mereka di belakang mereka dengan enaknya, dengan seenaknya, tanpa memikirkan kedepannya seperti apa. Saya berpikir, oh mungkin ini yang namanya karma. karma apa? Maksudnya karena saya pernah ngomongin kesalahan orang tersebut
sampai akhirnya kesalahannya tersebut itu saya rasakan, dan saya mengalami apa yang mereka rasakan, diomongin, dijelekin gitu kan. Saya ngerasain ternyata ya seperti ini rasanya ketika diomongin kayak gini, dengan kesalahan kayak gini. Ya itu lagi deh. Artinya apapun yang ada di hidup kita itu ada timbal baliknya. Ketika kita mau berbuat, ketika kita menuai kebaikan, maka yang kembali juga kebaikan. Ketika menuai kejelekan, maka yang kembali diri kita juga kejelekan gitu. Jadi sekali lagi saya berpikir, oh mungkin ini karma diri saya sendiri, atau mungkin karma dari orang-orang tua saya atau sepupu-sepupu saya. Saya jadi berpikir seperti itu. Jadi sekali lagi, oh pembelajaran yang bisa saya ambil dari yang saya alami, saya pertama stop. Saya tidak harus ikut-ikutan menghakimi, menggibahin, menjelekkan orang tersebut, sekalipun emang itu salah, sekalipun itu kesalahan. Berzina itu salah, mencuri itu salah, kemudian dan lain-lain kesalahan-kesalahan yang tampak di diri kita yang menurut kita salah, menurut saya pribadi salah. Saya nggak harus menghakiminya. Saya cukup diam, saya cukup kalau ketika saya tidak bisa bantu, ya udah mendoakannya aja sudah. Saya nggak harus ikut-ikutan menghakiminya, mengapain, menggibahin, menceritakan aib dia, kejelekan dia ke orang-orang lain, ke tetangga, ke semuanya, media sosial bahkan. No. Saya nggak harus melakukan seperti itu. Saya cukup diam. Karena apa? Dari kejadian saya tersebut, saya berpikir mungkin apa yang saya alami itu hasil dari gibahan orang-orang tua saya, orang tua, nenek buyut saya, atau sepupu saya, mungkin akhirnya kenanya ke saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Jadi makanya dari sana saya akhirnya sadar untuk stop menggibahin, karena saya nggak tahu ke depannya anak cucu saya seperti apa, ya kehidupannya seperti apa, saya nggak tahu. Baiknya saya nggak ikut-ikutan menggibahin mereka, nggak usah ikut-ikutan nyebarin aib mereka, cukup mendoakan. Karena saya juga nggak tahu takutnya ketika saya omong-omongin kejelekannya dia, kejelekan orang tersebut, akhirnya dampaknya kemana? Dampaknya ke anak cucu saya. Karena sekali lagi, apapun yang kita omongkan, apapun yang kita lakukan, itu akan kembali. Ketika kejelekan tersebut kembali ke diri kita sendiri, it's okay. Tapi kalau kejelekan yang kita lakukan ternyata dibalas sama Allah nanti ke anak cucu kita, apa nggak kasihan? Apa nggak kasihan gitu sih? Meskipun sekali lagi semua kesalahan-kesalahan tersebut pasti ada sebab musababnya, gitu. Ya, pasti ada sebab musababnya. Sekali lagi, saya mau ngajak teman-teman, ketika teman-teman mendengar, melihat, mengetahui ataupun apapun entah itu bentuknya sebuah kesalahan, aib orang lain, baiknya diam. Gak usah ikut-ikut nyebarin, karena kita lagi ada di zaman yang semuanya serba cepat, ya. Gak usah ikut-ikut nyebarin lewat media sosial, status. Ya, ini juga sebagai pengingat saya sendiri sih ya. Mungkin waktu itu saya ikut-ikutan nyebar dan lain-lainnya gitu ya. Ya udahlah, stop. Ya, gitu. Oke. Ya, sekali lagi, ketika udah dapat seperti itu, mentalnya sudah kena, jadi gak usah ditambah-tambahkan lagi ya. Gak usah ditambah-tambahkan dengan kita menggibahin mereka, karena mentalnya sudah jatuh, sudah down. Gak usah tambahin makin down lagi. Jadi hikmah selanjutnya yaitu kita mengambil hikmah pelajaran dari kasus mereka, dari perjalanan hidup mereka. Jangan sampai ya
karena kita keasikan ngibahin mereka, kita fokus ke kesalahan mereka, kita nggak ambil pelajaran dari mereka. Nah, ketika Allah kasih ujian yang sama-sama seperti mereka yang kita omongkan, baru kita sadar dan baru kita menyadari, oh hikmahnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika orang lain dikasih dikasih ujian tersebut, ambil hikmahnya, doakan mereka, ya doakan mereka, cukup diam tanpa harus ikut-ikutan menyebar aib mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua pelajarannya, karena kita nggak tahu kehidupan anak cucu kita seperti apa besok, gitu kan ya, gitu. Jadi kita cukup diam karena kita nggak mau kesalahan yang kita lakukan akan dibalas sama Allah ke anak cucu kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ambil hikmah dari perjalanan hidup mereka, bahkan lika-liku kehidupan mereka, kesulitan mereka, kita ambil hikmahnya. Jangan sampai Allah kasih hal serupa ke kita baru kita mengambil hikmahnya. Jangan sampai, ya. Kemudian ya mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman sharingnya. Mohon maaf kalau ada part-part dimana saya emosional sekali tadi, akhirnya mengeluarkan air mata karena memang benar-benar part yang saya harus flashback lagi mengingat memori tersebut dan itu masih emosional ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.